salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karo. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Febriani Permatasari, guru SMP Negeri 1 Mardingdi. Perkenalkan, saya Fitria Megawati, guru SMP Negeri 2 Kabanjai. Perkenalkan, saya Agus Kristiani Bursumbiring, guru SMP Negeri 3 Mardindi. Selamat menyaksikan. Praktek 1. Saya Febriani Permatasari sebagai observer. Saya Fitria Megawati sebagai coach. Saya Agus Kristiani Bursumbiring sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Observasi. Selamat pagi Ibu Fitri. Bagaimana kabar Ibu Fitri pada pagi hari yang berbahagia ini, Bu Fit? Selamat pagi juga Bu Febri. Kabar saya sehat dan baik. Iya Bu Fit. Sebelum kita melakukan coaching Bu Fit, langkah awal yang saya akan lakukan adalah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Bu ya kepada Bu Fitri tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Fit. Baik Bu Fitri, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan dilihat penilaiannya begitu ya Bu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu. Kemudian Bu, bagaimana juga nanti Ibu merespon dan menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh coachee Ibu. Begitu. Dan jangan lupa ya Bu, sesuaikan dengan proses alur tirta dengan memaksimalkan potensi dari coachee Ibu. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa ini Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Fitri, pertanyaan kedua Bu Fitri, kompetensi mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kali ini? Kompetensi yang spesifik saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu Fitri. Kompetensi yang dikembangkan adalah itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Fit. Nah, kemudian bagaimana ini Bu yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Baik, saya ingin mengetahui tentang permasalahan dan menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, demikian dulu ya Bu Fit. Selamat melakukan coaching terhadap coachingnya. Selamat bertugas Bu Fitri. Terima kasih Bu Febri. Ibu Fitri, Bagaimana kabarnya hari ini? baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga Bu Agus. Nah, oke, sepertinya kita mempunyai waktu 20 menit ya Bu Agus. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa yang ingin Ibu Agus sampaikan kepada saya? Begini Bu Fitri, di sekolah saya banyak guru-guru senior masih menggunakan metode konvensional. Mereka menggunakan metode lama di dalam pembelajaran, sehingga banyak siswa yang merasa bosan. Itulah permasalahan saya. Mereka selalu menggunakan metode-metode yang ceramah lagi, sehingga pembelajaran itu kurang bervariatif. Berarti bisa saya garis bawahi dari permasalahan yang dihadapi Bu Agus ya, guru-gurunya kurang bervariatif, cara mengajarnya masih monoton ya Bu Agus ya. Iya Bu Fit, kurang bervariatif dan media pembelajarannya pun belum mengintegrasikan dengan teknologi Bu. Contohnya seperti Visi, Canva ataupun media pembelajaran berupa video Bu.
Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bu Agus dapatkan? Iya. Yang saya inginkan dalam percakapan kita ini ada perubahan ya Bu ya, khususnya guru-guru senior, mereka supaya bisa menggunakan metode pembelajaran maupun model pembelajaran secara bervariatif Bu, sehingga murid-murid saya tidak merasa bosan Bu. Baik, berarti Ibu ingin perubahannya. Kemudian perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan atau lihat? Saya ingin adanya perubahan tentang bagaimana mereka tidak menggunakan metode ceramah lagi, bagaimana mereka menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti Quizy, Canva, dan lainnya Ibu, sehingga pembelajaran itu terasa menyenangkan bagi murid-murid, sehingga mereka tidak merasa ngantuk di kelas Ibu. Baik, dari yang Ibu sampaikan, dengan menggunakan pembelajaran metode atau model pembelajaran yang bervariatif ya Bu, kira-kira menurut Bu Agus di level berapa di sekolah Ibu? Karena banyak guru senior yang menuju 50 ataupun sudah level 50 Ibu, saya masih melihat dengan pantauan pengamatan saya hanya level 5 Ibu. Berarti kondisi sekarang di sekolah Ibu level 5-nya, agar terlihat adanya perubahan yang lebih bervariatif di sekolah Ibu. Iya Bu, mungkin saya berharap itu di level 7 Bu. Saya nggak mau muluk-muluk Bu. Sudah ada perubahan sedikit, saya sangat bersyukur berubah dari level 5 menjadi level 7. Itulah yang ingin saya lakukan. Wah, baik. Dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Iya, saya memikirkan sih rencananya begini Bu. Saya akan melakukan mentoring terhadap guru-guru face to face, sehingga guru-guru yang belum mengerti secara teknologi, saya akan melakukan mentoring secara individu Bu. Baik, untuk mentoring yang Ibu rencanakan, kemudian selain itu ada nggak strategi yang pernah Ibu Agus terapkan, kemudian untuk berbagi kepada teman-teman yang ada di sekolah? Iya Bu, mungkin selain mentoring, saya sudah berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah Bu untuk melakukan kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan khususnya di media pembelajaran, sehingga guru-guru senior tidak menggunakan pembelajaran secara konvensional dengan ceramah saja, sehingga mereka mengetahui bagaimana penggunaan visi dalam pembelajaran ini. Nah, dari ketiga, kira-kira Bu Agus saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana? Yang saya lihat yang lebih efektifnya itu adalah pendampingan individu, mengingat untuk melaksanakan pelatihan itu membutuhkan perencanaan yang matang Bu, maka saya akan melakukan mentoring secara individu Bu. Baik. Untuk kegiatan mentoring, kira-kira siapa yang Ibu perlu bantuan untuk mensupport dengan rencana Ibu Agus tadi? Saya mempunyai teman yang sangat ahli dalam bidang teknologi, yaitu Bapak Raditya. Saya akan meminta dia untuk berkolaborasi melakukan pendampingan individu kepada guru-guru senior. Ibu Agus pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya. Kira-kira kapan Ibu Agus lakukan? Kira-kira saya akan melakukan dalam 1 minggu ke depan. Baik, bagus sekali ya yang dilakukan Ibu Agus. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Ibu Agus dapat? Yang saya dapatkan adalah solusi ketika bagaimana melakukan pendampingan individu terhadap senior saya terhadap masalah saya tadi. Baik. Sudah ada gambaran
bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang Bu Agus lakukannya, yaitu dengan mentoring, mendengarkan cerita-cerita dari percakapan ini. Ibu berencana untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, ya kan? Saya doakan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya kepada saya. Sama-sama Bu Agus. Pasca observasi. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bu Febri. Ibu Fitri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Agus. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Fitri nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Fitri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu Febri, saya sudah melakukan coaching kepada coach saya itu dengan membuat alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali permasalahan dari coach tadi dan menemukan solusi. Oke Bu Fitri, menurut saya sebagai seorang observer yang berlebih dari proses coaching Ibu Agus dan Ibu Fitri sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Fitri juga sudah berusaha menggali potensi dan juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Agus sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Agus tadi dapat ditemukan solusinya, begitu ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir saya nih Bu Fit, sebelum kita tutup pembicaraan kita, kompetensi apa lagi nih Bu Fit yang ingin Ibu Fitri kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching sama ini? Baik Bu, saya akan memahami bagaimana coaching yang lebih baik lagi ke depannya, dan saya akan berlatih terus itu Bu Febri. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Saya pikir inilah akhir dari kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih Bu Febri. Terima kasih Bu. Akti 2. Saya Agus Kristiani Sembiring sebagai observer. Saya Febriani Permatasari sebagai coach. Saya Fitria Megawati sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Febri. Selamat pagi Bu Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Febri? Puji Tuhan Bu, kabar saya baik. Gimana kabar Ibu Agus sendiri? Baik Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan observasi ya, coaching pada hari ini. Nah, sebelumnya saya akan mau menanyakan beberapa proses coaching terlebih dahulu. Bolehkah Ibu Febri? Boleh Bu, dengan senang hati. Iya. Nantinya pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan amati ya Bu ya. Saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita. Sepertinya menggunakan alur tirta kah? Iya. Dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kah sesuai dengan fungsi yang diberikan coachee tersebut. Dan adakah rencana tindakan yang akan dilaksanakan? Kemudian pertanyaan yang dilaksanakan dan terhadap coachee itu termasuk pertanyaan berbobot, bisa menggali solusi dari permasalahan coachee tersebut. Mungkin sebelum dilakukan observasi, adakah yang boleh Ibu tanyakan? Boleh Bu. Ya, untuk pertama, kompetensi apakah yang mungkin Ibu mau gali, kembangkan pada proses coaching hari ini Ibu Febri? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching itu sendiri ya Bu. Pertama tentang kehadiran penuh, kemudian Bu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu Bu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Iya. Dari ketiga kompetensi, mendengarkan secara aktif, menggali kompetensi, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang mana secara spesifik Ibu mau kembangkan itu Bu? Kalau saya Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah bagaimana mendengar aktif ya Bu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya Bu.
Oke Bu Febri, jadi ada dua ya Bu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Dari indikator tersebut ketercapaian, dari manakah kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih pada hari ini? Saya sibuk ketercapaian yang ingin saya capai pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach saya itu mendapatkan solusi begitu Bu dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian coach saya menjadi tahu solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya begitu Bu. Kemudian coach saya juga mengetahui langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukannya atas permasalahan begitu Bu. Jadi saya simpulkan bahwa indikator ketercapaiannya bagaimana coach itu menemukan solusi dari permasalahan yang ada ya Bu ya. Ya, silakan Ibu bisa melakukan proses coaching hari ini. Semoga berhasil. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Agus. Kegiatan observasi. Selamat pagi Bu Fitri, bagaimana kabar Ibu Fitri pada hari ini Bu? Selamat pagi Bu Febri, kabar saya baik dan sehat Bu. Apa Bu Fitri ada mau menyampaikan sesuatu atau permasalahan begitu Bu Fit? Baik Bu, saya akan menceritakan permasalahan saya di sekolah. Permasalahan di sekolah yaitu siswa-siswa di sekolah saya itu bosan kalau belajar. Kenapa? Karena gurunya masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, ceramah. Jadi siswa itu merasa bosan. Padahal di sekolah itu yang sudah disediakan sarana prasarana, tinggal menggunakannya saja. Cuma guru tadi lebih nyaman dengan metode pengajaran yang lama, sehingga tidak ada perubahan di sekolah saya gitu Bu Fitri. Oh baik, berarti saya dapat simpulkan permasalahan yang dihadapi di sekolah Ibu adalah cara pembelajaran yang kurang bervariatif begitu ya Bu. Nah jadi di sekolah Ibu itu masih menggunakan metode ceramah begitu ya Bu? Jadi di situ siswa saya merasa bosan dan malas. Tadi guru masih menggunakan metode ceramah, tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan sekolah gitu. Baik. Kira-kira apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita terhadap masalah yang Ibu hadapi tersebut Bu? Saya ingin adanya perubahan lah, tidak seperti yang gitu-gitu aja. Guru menggunakan metode atau menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, yang menggugah atau memotivasi siswa belajar. Kemudian memanfaatkan sarana prasarana sekolah seperti menggunakan infografis gitu. Oke baik Bu Fitri. Jadi Ibu Fitri menginginkan adanya juga perubahan pada rekan-rekan kerja Ibu sendiri ya untuk mengubah cara mengajarnya begitu ya Bu? Betul Bu, biar ada perubahan. Nah, berarti penggunaan metode yang seperti apa yang Ibu harapkan begitu Bu? Itu tadi, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif gitu, sehingga siswa itu semangat belajar. Gitu ya Bu. Berarti pembelajaran yang bervariatif. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan Bu idealnya levelnya 10 gitu ya Bu. Nah, kira-kira kalau Ibu Fitri, target Ibu Fitri idealnya berapa lah untuk sekolah Ibu Fitri begitu? Nah, menurut saya level 5 gitu Bu Fitri. Kenapa? Karena masih ada guru yang tidak mau memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah seperti menggunakan fokus gitu ya Bu, atau media-media pembelajaran yang lain gitu. Sehingga belajarnya itu gitu-gitu aja. Apalagi dengan menggunakan metode ceramah dan monoton, siswa itu merasa bosan. Jadi dengan memaksimalkan prasarana dan prasarana itu ya menggunakan media dan metode itu yang bervariatif. Nah, jadi Ibu pengennya sekolah itu lebih bervariatif begitu ya Bu. Nah,
kira-kira nih Bu, level berapa nih yang Ibu inginkan? Kalau misalnya metode-metode tadi itu Ibu lakukan atau dilakukan di sekolah kita ini, kira-kira level berapa ya? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu Febri, levelnya 7 gitu. Karena guru di sini pengennya ada sebagian guru itu antusias, pengen menggunakan fasilitas sarana prasarana sekolah itu, cuman kurang tahu cara menggunakannya gitu. Makanya kalau begitu langkah apa gitu yang paling mungkin Ibu Fitri lakukan gitu ya untuk membawa atau melakukan perubahan seperti yang Ibu Fitri katakan tadi? Ya. Saya ingin berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, kemudian melakukan mentoring dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Melakukan mentoring ya Bu ya. Melakukan mentoring, selama melakukan mentoring ini Bu, apakah Ibu akan dibantu gitu oleh orang lain gitu mungkin Bu? Yang saya ingin minta bantu adalah rekan sejawat yang bisa diajak kerjasama, kolaborasi, kemudian melakukan pelatihan atau workshop gitu. Baik ya. Kemudian Bu, ke skala gitu ya Bu, skala besar itu kan bisa dilakukan dengan cara pelatihan dan juga workshop tadi Bu bilang ya. Nah, kira-kira mana yang paling mungkin Bu, workshop atau pelatihan begitu? Yang paling nyaman untuk Ibu lakukan? Paling nyaman itu adalah dengan workshop itulah yang saya rasa. Kalau melakukan workshop gitu Bu, kira-kira Ibu Fitri memerlukan apa begitu atau siapa gitu kira-kira yang bisa membantu Ibu Fitri dalam melakukan workshop tadi gitu Bu? Kira-kira itu teman saya yang dia lumayan pintar IT gitu. Kalau boleh saya tahu siapa gitu Bu namanya gitu? Rekan-rekan sejawat saya itu yang bernama Pak Wahid, karena beliau itu ambisinya sungguh luar biasa. Baik, berarti nanti Pak Wahid ya Bu yang membantu Ibu dalam melakukan kolaboratif dalam melakukan workshop begitu ya Bu. Nah, sekarang di penghujung pembicaraan kita nih ya Bu Fit, apa sih inti dari percakapan yang kita dapatkan begitu Bu Fit, yang Ibu Fitri dapatkan sendiri dari kegiatan kita ini? Di sini ada sedikit gambaran bagaimana cara saya melakukan perubahan. Yang apa itu saya ambil dulu adalah mentoring project itu, dengan cara mentoring. Ya Bu, ini saya udah nggak sabar lagi nih dengar cerita Bu Fitri ya. Kalau sudah melakukan mentoring begitu ya Bu, semoga kegiatan mentoringnya nanti dapat berjalan dengan lancar, baik, sehingga apa yang Ibu Fitri harapkan boleh terlaksana. Saya pikir sampai di sini dulu obrolan kita Bu Fit. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng gitu ya Bu. Terima kasih juga kepada Bu Devi yang mau mendengarkan keluh kesah saya dan menemukan solusinya dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Pasca observasi. Baik Bu Febri, bagaimanakah tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik Bu Febri? Puji Tuhan Bu, berjalan dengan sangat lancar Bu Agus. Iya, sudah saya melakukan observasi antara Ibu dengan coach Ibu tadi, bahwa saya melihat yang Ibu tanyakan kepada coach Ibu tadi sudah sangat baik, sehingga ada yang mau saya tanyakan. Indikator ketercapaiannya bagaimana Ibu buat di situ? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Fitri dan saya melakukannya dengan menggunakan alur Tirta begitu ya Bu, dimana saya menanyakan tujuan, identifikasi dari permasalahan tersebut, kemudian aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya menggali Bu potensi-potensi apa yang dimiliki oleh coach saya untuk dapat menemukan sebuah solusi begitu Bu dari permasalahan yang dihadapinya. Iya Bu.
Luar biasa, Bu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching kali ini dengan alur Tirta, yaitu sudah Ibu menetapkan tujuannya dengan menanyakan kepada coach Ibu dan menggunakan alur Tirta dan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coach Ibu supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan Ibu, saya lihat sudah memberikan tanggung jawab kepada coach tadi bahwa apa yang solusi yang dihadirkannya bisa dipertanggungjawabkannya di kemudian hari, dilaksanakan di kemudian hari. Dan juga saya mendengar dari percakapan Ibu dengan coach tadi, Ibu sebagai coach dan coachingnya tadi, bahwa saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan dengan aktif, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa yang Ibu lakukan, Bu. Semoga di proses coaching di masa akan datang, Ibu menetapkan alur ceritanya dengan lebih hebat lagi, Bu. Terima kasih, Bu Agus. Kemudian, apakah kompetensi yang Ibu kembangkan ke depannya nanti pada proses coaching di masa akan datang, Bu? Kalau saya, Bu, harapan saya akan lebih mendalami lagi alur Tirta ini, Bu, semakin lebih baik. Semoga ketika akan melakukan coaching di lain waktu, saya akan lebih maksimal lagi, begitu, Bu Agus. Iya. Saya pun melihat potensi yang ada pada Ibu Febri. Luar biasa. Alur Tirtanya lebih ditajamkan lagi untuk proses ke depannya. Terima kasih untuk melakukan sesi tanya jawab dalam observasi hari ini. Semoga Ibu kedepannya semakin sukses lagi dalam mengcoaching. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Agus. Selamat. Praktik 3. Saya Fitria Megawati sebagai observer. Saya Agus Kristiani Sembiring sebagai coach. Saya Febriani Permatasari sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Agus. Selamat pagi, Bu Fitria. Bagaimana kabarnya hari ini? Sedikit kurang baik, Bu. Di sini saya akan melakukan coaching, Bu. Betul? Betul, Bu. Baik. Saya menjadi observer. Di sini saya akan mengamati dan menilai Ibu untuk melakukan coaching apakah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian di sini saya juga sebagai observer. Di sini saya mengamati bagaimana kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Baik, Bu. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah mendengarkan secara aktif, Bu, hadir secara penuh, dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Dalam proses coaching ada 3 kompetensi. Kompetensi mana yang akan dilakukan? Yang akan saya kembangkan khususnya pada kegiatan coaching hari ini adalah mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh. Oke. Bagaimana yang diinginkan Ibu Agus dalam proses coaching ini, indikator ketercapaian? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai hari ini di mana coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, Bu, dan melakukan rencana aksi ke depannya, Bu. Baik, itu saja pertanyaan dari saya ya, Bu. Semoga Ibu dalam melakukan coaching lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu Fitria. Selamat pagi, Bu. Kegiatan observasi. Selamat pagi, Ibu Febriani. Selamat pagi, Bu Agus. Bagaimanakah kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, Bu, kabar saya baik dan luar biasa, Bu Agus. Iya, katanya ada yang mau kita lakukan bincang-bincang hari ini, Bu. Iya nih, Bu, apakah saya nggak mengganggu waktu Ibu? Tidak, Ibu.
Baiklah Bu, saya minta waktu Ibu sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu untuk mendengarkan keluh kesah yang sedang saya hadapi Bu. Iya, sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Kemudian apa masalah yang ingin Ibu sampaikan Bu? Begini Bu, saya amati begitu kan Bu, di sekolah saya ini Bu masih banyak gurunya itu Bu yang gimana ya Bu bilangnya, yang masih kurang bervariatif begitu Bu. Jadi masih banyak guru-guru yang masih melakukan cara pembelajaran dengan metode konvensional Bu, ceramah, ceramah, dan ceramah, sehingga itu membuat siswa tidak tertarik gitu Bu terhadap pembelajaran yang berlangsung begitu Bu. Padahal kan Bu sekarang zaman sudah maju gitu Bu ya, teknologi sudah berkembang, banyak aplikasi-aplikasi yang membantu tugas guru untuk membuat pembelajaran yang menarik begitu Bu. Tapi kenyataannya saya melihat teman-teman di sekolah saya itu Bu masih gitu-gitu aja gitu loh Bu Agus. Baik Bu, dalam hal ini saya melihat bahwa Ibu Febri tadi melihat bahwa pembelajaran penyampaian materi yang kurang bervariatif ya Bu ya. Iya. Sehingga dalam bincang-bincang kita 15 menit ini apa yang Ibu harapkan? Nah, yang kalau bicara soal harapan gitu ya Bu, saya pengennya ada lah gitu ya Bu, perubahan yang dilakukan oleh guru untuk membuat pembelajaran itu menarik gitu Bu Agus. Iya. Perubahan seperti apa yang Ibu Febri inginkan? Gimana ya Bu, perubahannya itu nggak usah jauh-jauh gitu ya Bu, maksudnya perubahan yang menyertakan teknologi di dalamnya gitu Bu, karena mungkin kalau misalnya kita punya contoh real begitu ya Bu, atau gambar begitu, atau sesuatu yang dapat dilihat dan ditonton oleh siswa itu kan lebih menarik begitu Bu Agus, sehingga harapan saya guru itu ya jangan ceramah tapi menampilkan berbagai model begitu Bu, pembelajaran yang variatif dan menarik begitu Bu Agus. Baik Bu, yang saya tangkap adalah jadi intinya penyampaian materi itu harus bervariatif. Jadi saya mau bertanya pada Ibu, kondisi di sekolah Ibu bagaimana, di level mana berada sekarang? Kalau di sekolah saya Bu Agus, kalau bicara soal level gitu ya Bu, dari kacamata saya masih ada di posisi 5 gitu. Iya, posisi 5 Ibu ya. Jadi bagaimana, apa yang Ibu harapkan setelah pembicaraan kita hari ini, ke perubahan ke level mana Ibu? Kalau saya sih Bu nggak usah muluk-muluk gitu ya Bu, karena memang di sekolah saya ini didominasi oleh guru-guru senior gitu ya Bu. Jadi kalaupun langsung tiba-tiba sesempurna yang saya harapkan itu kan nggak mungkin gitu Bu. Jadi saya paling memungkinkan harapan saya ada di skala 7 begitu Bu. Itu pun udah hebat saya rasa begitu Bu. Skala 7 Bu ya, minat banyaknya guru senior Bu Iya, ya, benar, Bu. belum mengerti teknologi ya Bu. Iya benar Bu. Nah, seperti itu Bu harapan saya gitu ya Bu. Terus rencana apa untuk mencapai level 7 itu? Rencana apa yang Ibu mau harapkan lakukan untuk ada perubahan penyampaian materi itu Bu? Nah, itu dia Bu rencana yang masih mau saya lakukan, yaitu saya akan melakukan sebuah pendampingan gitu ya Bu, atau mentoring begitu Bu kepada rekan-rekan guru-guru saya yang senior di sekolah seperti itu Bu. Jadi saya lihat Ibu berencana melakukan mentoring ya Bu ya, secara individu kepada rekan-rekan kerja Ibu yang senior. Benar. Adakah mungkin rencana lain atau strategi lain yang terpikir oleh Ibu Febriani selain mentoring itu Bu? Mungkin Bu saya akan melakukan konsultasi dulu gitu ya Bu, pertama kepada kepala sekolah kami begitu tentang rencana yang akan saya kerjakan ini gitu ya Bu. Saya pengennya minta ke kepala sekolah gitu Bu untuk melakukan sebuah workshop atau pelatihan tentang penggunaan media-media pembelajaran gitu Bu, dengan mendatangkan orang lain ke sekolah kami begitu Bu. Iya, jadi saya melihat ada 2 strategi rencana yang dihadirkan. Yang manakah yang lebih efektif dalam waktu kedepannya Ibu akan laksanakan Bu? Kalau yang paling mungkin dan yang paling
paling bisa langsung tereksekusi Bu Agus, mungkin rencana yang paling dekat adalah mentoring begitu. Mengingat tadi seperti yang saya bilang, di sekolah kami itu banyak guru senior gitu kan. Kemudian kalau melakukan workshop juga akan memakan waktu dan juga biayanya kan pasti lumayan begitu Bu. Jadi menurut saya yang paling mungkin adalah melakukan mentoring secara individu begitu Bu kepada rekan-rekan guru yang senior-senior ini gitu. Baik, intinya Ibu mengambil yang Ibu lihat di sini efektif adalah mentoring secara individu daripada workshop ya Ibu. Benar. Secara bergiliran kepada guru-guru senior yang ada di sekolah Ibu Febri. Ya. Jadi rencananya kapan Ibu mau melaksanakan metode mentoring secara individu itu tadi Bu? Paling cepat Bu, saya akan melakukannya itu minggu depan begitu Bu, karena rencana saya besok saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah begitu Bu. Jadi siapakah yang bisa membantu Ibu melaksanakan mentoring ini Bu? Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya Bu, yang bernama Ibu Sylvia Sujabat begitu Bu. Kebetulan beliau adalah guru TIK di sekolah kami, jadi saya akan sangat terbantu sekali oleh ibu itu di dalam penggunaan kemajuan teknologi Bu di dalam mentoring ini gitu Bu. Jadi saya melihat Ibu di sini berkolaborasi ya dengan teman sejawat untuk melakukan mentoring tersebut. Iya benar Bu, benar sekali. Jadi dari sesi bincang-bincang hari ini saya tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita ke Ibu Febri ke depannya. Saya berharap Ibu bisa melakukan rencana yang Ibu hadirkan hari ini. Semoga sukses dan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Terima kasih Bu Agus sudah mendengarkan. Terima kasih Bu Agus sudah mendengarkan dan setia gitu Bu memberikan saya masukan-masukan yang baru atas masalah. Oke, terima kasih Bu Agus untuk mendengarkan saya dan akhirnya saya merasa ada kelegaan gitu Bu atas masalah-masalah yang saya hadapi. Baik Bu, Pasca observasi, Bu Agus luar biasa ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching kepada coach Ibu. Nah sebelumnya tadi kan sebelum melakukan coaching kan saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dari indikator ketercapaian? iya Bu, saya sudah membuat alur cerita tadi dengan menetapkan tujuan sebelum saya melakukan percakapan, sehingga saya mengidentifikasi coach saya sehingga dia bisa menyampaikan masalahnya. Kemudian saya menggali informasi, menggali potensi yang ada pada coach saya sehingga dia bisa menyusun rencana aksi yang dilaksanakan ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadirkan. Wah, bagus sekali ya Bu Agus. Sebagai observer saya juga menilai Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur kita, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian si coach sudah menemukan solusi. Baik, ada satu lagi pertanyaan saya ya Bu Agus. Di sini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menggali potensi ataupun informasi pada coach saya sehingga dia bisa menghadirkan solusi dari permasalahan yang ada. Wah, luar biasa ya Bu Agus. Semoga kedepannya kita melakukan coaching lebih baik lagi dan jangan lupa ya Bu Agus berbagi pengalaman. Terima kasih Bu Agus. Terima kasih, selamat pagi Bu Fitria. Ya, selamat pagi juga Bu Agus. Demikianlah kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Kami ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.